Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini terusan project service Sony Ericsson W550i yang dari Pak Betanur Apisena ya. Ini dari kota Tangerang, dan ini W550i nya kendala kerusakan di tombol back yang nggak bisa ya. Ntar kita nyalakan dulu. Baterai BST36 ya pakainya. Saya tekan tombol power. Ya, sudah nyala, dan kita tunggu sampai loading booting ke menu ya. Oke, sudah masuk ke menu. Nah, balik lagi di sini. Jadi mau diputar ke sini bisa, ke sini bisa ya. Jadi 180 derajat deh. Ya, seperti itu. 1 2 tombol numerik aman ya. Semuanya bisa. Tombol C, delete, terus opsi bisa. Terus pilihan bisa ya. Tuh, pilihan bisa. Kemudian untuk backnya doang nggak bisa nih. Untuk kunci semuanya bisa. Jadi kuncinya slide di sini. Ini ada slide ke bawah, untuk ke atas buka ya. Gitu. Oke, kita lanjut untuk bongkar ya. Tuh ya, ada dua buah fleksibel serabut. Ini harus pakai alat seperti ini ya. Tuh, pencungkil seperti ini nih, tuh tancap. Jadi harus pakai alat khusus untuk membukanya. Jangan ditarik, putus. Jadi sangat ini ya, rawan kalau fleksibel serabut. Satu kabel putus, semuanya error. Ya sudah, terlepas untuk kabel serabut. Nah ini kabel serabut nih, jangan sampai putus satu aja ya. Ini kalau putus satu saja semuanya error. Padahal ada dua ya, semuanya error. Jangan dicabut paksa, harus dengan trik, pelan-pelan dan hati-hati yang pasti ya. Hasilnya saya keep dulu, diamankan, dan untuk LCD nya kita buka ya. Nah ini bukanya dari, untuk buka depan ini dari sini ya. Ini ada baut, lepaskan di sini ya. Pas dua baut di sini, kemudian ini baut ini, baut pemutar. Ini baut pemutar ya, jadi harus dibuka dulu nih. Bukanya seperti itu tadi. Baut lagi nih, tuh 4. Nah sudah terbuka semua. Ini dibuka ya pelan-pelan. Ambil dengan pinset. Nah seperti ini. Nah waduh, kotor sekali ya, banyak kotorannya. Lihat kotorannya sampai numpuk sini tuh.
Ya, buka harus dibersihkan dulu ya, pelan-pelan. 1 2 ya, jadi kanan kiri ya cara trik untuk lepas fleksibel serabut. Triknya seperti itu. Nah, kanan kiri di sini ada congkelan kecil. Yap. Sudah terlepas. Nah, kotor semua ya, banyak debunya ya. Kasih penutup depan, dan ini buka lagi nih. Nah, ini bisa dibuka sih langsung. Yap, sudah terbuka untuk bagian depan ini. Waduh, kotor semua ya. Langsung saja kita ambil dulu. Nah, ini sudah di permukaan ini ya, mesin modul mesin LCD. Nah, modulnya sangat kompleks sekali ya. Nah, bawahnya juga ada pengunci tuas ya. Penguncinya harus dilepas nih. Tuh, ini aduh, harus dilepaskan dulu ini untuk slider pengunci, takutnya patah. Nah, sudah dilepas. Waduh, ini juga pakai per ya. Nah, ini wah, ini sudah pada berkarat juga ini. Coba kita buka ini dari sini. Ya, sudah dilepas, dilem ya. Nih. Waduh, sampai korosi ya, benar-benar ini. Tuh, korosi tebel banget ini. Oh, saya kerek aja bisa itu. Waduh, saya ngeri kalau udah begini. Soalnya kalau fleksibel sudah pada karat atau korosi ya, biasanya fleksibel getas nih. Ini lepaskan di sini ya. Untuk, nah, ini dia tersangkanya. Tuh, waduh, ini udah parah ini. Ini parah ini. Waduh, parah ini. Gosong melompong udah. Tuh, ya, udah gosong melompong. Ada hijau-hijaunya karat ya. Parah ini. Terus kemudian ini nih, wah, ini kayak gosong melompong gini, apa ya? Oke, kita bersihkan saja ini bagian sini. Kita fokus pada hal-hal yang perbaikan ringan ya. Jangan fokus langsung ke perbaikan yang berat seperti ganti kapasitor, AC ya, segala macam gitu ya. Kita harus tahap per tahap. Ini pertama saya gunakan ini ya, cairan bensin. Nah, supaya karatnya itu langsung rontok. Saya harus pakai jurus andalan saya. Jurus andalan saya dikosek-kosek sampai mengkinclong dengan tool seperti ini ya, seng tipis. Ya, ini sudah ya, sudah saya bersihkan tuh. Nah kan, jadi yang mengkinclong. Nah kemudian ini ya, bagian plat sengnya harus dikosek-kosek juga sampai mengkinclong. Nah, sudah ya, nyala nih. Nah, sip, mantul. Pokoknya jangan sampai terbalik untuk kabel serabut ya. Jadi ada dua. Mulai tekan pilihan opsi bisa ya. Nah, opsi bisa.
Nah, ini sudah masuk ya. Ini kita coba untuk masuk ke menu. Oke, masuk menu bisa ya. Oke, tombol backnya mana ya? Oh, ini tombol apa nih? Kadang bingung saya. Nah, ini. Oh, ini tombol internet ini. Tombol internet ini. Nah, tombol backnya kita coba. Nah, tombol backnya udah bisa ya. Nah, bisa tuh. Oke, sudah bisa, sudah aman, lancar jaya. Back kan keluar menu ya. Nah, keluar dia ya. Oke, sip, mantap, sudah bisa tombol back. Jadi triknya simple ya, pembetulan atau reparasi atau servis unit segala ponsel seperti Android, iPhone, segala macam ya. Pokoknya urusan servis itu dimulai dari tahap-tahap yang mudah dulu ya, jangan sampai tahap yang berat dulu. Jadi penanganannya tuh step by step, tahap per tahap ya. Jadi cari solusi yang simple, cari mudahnya, cari permasalahan kerusakannya, titiknya di mana, ya, tombol macet atau apa, misalkan kamera mati ya. Jadi intinya satu jalur itu kita utak-atik gitu, jangan langsung ke ponis AC, kapasitor, DLL ya, yang fokus pada kerusakan, tapi yang step by step. Ya, ini sudah dirakit kembali ya untuk unit W550i. Ini saya coba untuk tes ya. Bagian tombolnya, ini tombol menu atas bawah kanan kiri oke. Kanan kiri oke, kayak sinetron zaman dulu itu saya suka banget nonton kanan kiri oke. Terus tombol backnya yang bermasalah ya, ini sudah saya repair dengan jurus andalan saya, dikosek-kosek sampai mengkinclong, mantap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang 0 pagar bisa semua ya. Tombol C bisa, terus tombol Walkman bisa ya. Kita lanjut untuk coba kameranya. Harap tutup telepon untuk menggunakan kamera. Oh, tutup telepon. Nah, seperti itu ya, ditutup dulu teleponnya baru bisa wah, ternyata kameranya bening juga ya. Suaranya suaranya begini nih. Nah, ini suaranya speakernya ada dua sebenarnya, satu di sini di belakang, satu di samping. Oke, suaranya dua ya, mantap, suaranya dua, speakernya stereo tanpa jember, tanpa pecah, dan ngebas ya. Ini ngebas banget ini. Kalau di sini ngebas, suaranya melebar gitu ya, melebar. Kelemahannya adalah tidak menggunakan memori eksternal ya. Cuma memori HP saja. Jadi memori HP-nya juga dia cuma ratusan MB doang ya. Kalau untuk MP3-an ya ini ya, file-file MP3 kurang ya. Bisa sih di solusi ya, bisa di alternatif dengan cara dikompres MP3-nya. Cuma ya suaranya, kualitas suaranya kurang bagus jadinya kalau dikompres MP3-nya. Tapi lumayan lah, ini untuk musik-musikan sangat luar biasa ya. Headsetnya juga, wah ini kalau saya dapat headsetnya saya simpan nih, saya koleksi atau nggak saya pakai headsetnya, soalnya sangat ngebas ya. Bassnya luar biasa kalau Sony, headset Sony 10 jempol buat saya. Oke, terima kasih atas partisipasi. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.